Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hidup ini tidak mudah. Ada yang terlihat kuat, tapi diam-diam menahan tangis di sujud malamnya. Ada yang setiap hari tersenyum, tapi sesungguhnya sedang dihimpit utang dan bingung cari makan esok hari. Dan mungkin, itu adalah kita. Maka, duduklah sejenak. Dengarkan narasi ini bukan dengan telinga, tapi dengan hati yang sedang mencari arah. Karena mungkin, satu kalimat di video ini adalah jawaban dari doa panjangmu yang tak pernah kamu tahu dikabulkan lewat cara ini. Kisah ini bukan tentang orang kaya, bukan tentang tokoh besar, tapi tentang seorang hamba biasa. Ia tidak viral, tidak punya followers, tidak dikenal banyak orang, tapi ia punya sesuatu yang membuat langit tersenyum kepadanya setiap hari. Istiqomah. Ia menjaga amalan kecilnya dengan cinta yang besar. Dan dari situlah, Allah bukakan semua jalan yang pernah tertutup. Mari kita mulai kisahnya. Langkah awal seorang hamba biasa. Sebuah titik di mana sujud pertama menjadi pintu bagi semua perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan. Namanya Hasan. Seorang laki-laki biasa. Tidak punya jabatan. Tidak punya banyak harta. Dan hidupnya sederhana. Ia bukan ustadz, bukan tokoh, bukan pengusaha besar. Tapi ada satu yang membuatnya berbeda. Ia istiqomah. Ketika orang lain masih tertidur di balik selimut hangatnya, Hasan sudah bangun di sepertiga malam terakhir. Ia basahi wajahnya dengan air wudhu yang dingin, lalu membentangkan sajadahnya. Tahajud. Ia kerjakan setiap malam, tanpa absen, tanpa berharap dikenal, tanpa mengeluh letih. Ia tahu, jalan malam menuju langit lebih pendek, lebih sepi, dan lebih didengar. Setiap selesai tahajud, ia duduk tenang, mengangkat tangan, dan menyebut satu nama. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan pemberian MU. Jauhkan aku dari meminta-minta kepada makhluk MU. Lalu ia tutup dengan sholawat, dengan bibir gemetar dan mata basah. Pagi hari, ketika matahari belum tinggi, ia sudah berada di masjid untuk sholat duha. Bukan sekali dua kali, tapi setiap hari. Bahkan ketika perut belum sempat diisi. Bahkan saat dompetnya hanya berisi recehan. Ia tetap sujud. Hasan tidak pernah tahu bagaimana rezekinya datang. Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak pernah berhenti sujud. Dan anehnya, semua urusan terasa dimudahkan. Dagangannya laku. Orang-orang menghargai dia. Pekerjaannya selalu selesai sebelum waktu. Bahkan tagihan-tagihannya tak pernah tertunda. Orang-orang heran. Bahkan beberapa dari mereka iri. Kenapa hidupmu lancar terus? San, padahal kamu gak kerja kantoran. Gak juga viral di media sosial. Hasan hanya senyum. Lalu menjawab dengan tenang. Aku gak tahu juga. Mungkin karena aku selalu datang duluan sebelum rezeki itu datang. Di dalam hati Hasan, terpatri kuat firman dari Quran Surah Al-Lail ayat 5-7. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Hasan tidak muluk-muluk minta dunia. Ia hanya ingin dicukupkan. Dan ternyata, istiqomah dalam hal kecil itulah yang membuat hidupnya jadi besar. Karena yang Hasan kejar bukan dunia, tapi ridho Allah. Dan dunia yang mengejar Hasan. Karena Allah ridho kepadanya. Hasan tak pernah mengejar dunia. Tapi dunia, entah bagaimana caranya, datang sendiri. Pada suatu pagi, Hasan duduk di teras rumahnya. Ia baru saja selesai mengaji anak-anak kampung. Di tangannya hanya ada satu bungkus nasi bungkus pemberian salah satu wali murid. Tak ada gaji, tak ada upah. Hanya senyuman dan terima kasih yang tulus. Tapi Hasan bahagia, karena ia tahu, yang menghitung balasan bukan manusia, tapi Allah. Dan Allah tak pernah tidur. Hari itu, seorang laki-laki asing datang. Berpakaian rapi, mengendarai mobil mewah. Ia turun, menyalami Hasan dengan penuh hormat. Pak Hasannya? Iya, ada yang bisa saya bantu.
Saya mencari guru ngaji untuk anak saya. Tapi syaratnya cuma satu, harus orang yang hatinya bersih. Tanpa basa-basi, laki-laki itu langsung berkata, "Saya sudah mengamati Bapak beberapa waktu. Saya tahu Bapak tak pernah meminta. Tapi justru itu yang membuat kami yakin." Hari itu Hasan ditawari pekerjaan sebagai pengajar privat 3 kali seminggu. Dengan gaji yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Bukan sekadar besar, tapi juga halal, ringan, dan penuh keberkahan. Hasan menunduk, matanya berkaca. Bukan karena jumlah uangnya, tapi karena ia yakin sekali ini bukan dari manusia. Ini dari Allah. Ia ingat satu pesan dari Said Ahmad Zarruq rahimahullah. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Hari-hari berlalu. Setiap pekan, selalu saja ada kejutan. Ada orang yang membayarkan tagihan listriknya. Ada tetangga yang menitipkan makanan. Ada murid yang memberinya hadiah kecil dari luar kota. Padahal Hasan tidak pernah meminta. Ia hanya terus berbuat baik dan istiqomah dalam ibadah. Suatu hari, seorang pemuda datang. Mengaku pernah melihat Hasan menangis di masjid ketika sujud tahajud. "Pak, saya gak tahu kenapa, tapi melihat Bapak membuat saya ingin hijrah." Dan hari itu, Hasan tidak hanya menularkan iman, tapi juga mewariskan cahaya kepada jiwa yang lelah. Hasan kembali mengingat firman Allah dalam Quran Surah At-Talaq ayat 23. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saudaraku, Hasan bukan siapa-siapa, tapi karena ia selalu datang ke Allah terlebih dahulu, maka seluruh urusan hidupnya dijemput oleh keberkahan. Apakah kita mau seperti Hasan? Atau kita hanya menunggu rezeki, tanpa pernah sujud dengan sungguh-sungguh? Istiqomah tidak berarti bebas dari ujian. Bahkan, semakin istiqomah seseorang, semakin besar pula ujian yang dihadirkan kepadanya. Dan Hasan harus mengalami itu. Pada bulan keempat setelah kehidupannya mulai stabil, musibah datang bertubi-tubi. Ibunya jatuh sakit. Harus dirawat dengan biaya yang tidak sedikit. Mobil pemilik tempat ia mengajar rusak berat. Dan pekerjaan Hasan harus dihentikan sementara. Hutang keluarga lama yang belum lunas kembali ditagih. Dan seisi rumah seakan menghembuskan kesedihan. Satu malam, Hasan duduk di depan sajadahnya lebih lama dari biasanya. Air matanya menetes deras. Bukan karena tak terima, tapi karena ia tak tahu lagi harus bagaimana. Ya Allah, jika ini bentuk cinta MU padaku, ajarkan aku untuk bersabar. Jika ini teguran, jangan palingkan aku dari MU. Ia tetap sholat tahajud, tetap sholat duha, tetap bersedekah meski hanya dengan 2 keping logam kecil, tetap mengajar anak-anak walaupun tanpa upah. Karena Hasan yakin, bukan hasilnya yang menentukan, tapi keberlanjutan amal itu yang membuka pintu keajaiban. Ia ingat satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan menjadikannya mampu bersabar. Tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat semua orang mulai menyalahkan keadaan, Hasan justru bersyukur. Alhamdulillah, Allah masih sayang. Buktinya aku masih diberi waktu sujud. Masih bisa menangis dalam doa. Masih bisa merasa dekat. Suatu malam, Hasan bermimpi. Ia berada di padang pasir yang luas. Matahari sangat panas. Dan hanya ada satu pohon besar yang menaungi tubuhnya. Dari bawah pohon itu, tiba-tiba mengalir air jernih. Dingin dan segar. Ia terbangun. Dengan dada yang ringan dan wajah yang cerah. Insya Allah, sebentar lagi akan datang jalan keluar. Dan benar, seminggu setelah malam itu, anak dari keluarga yang dulu sempat membatalkan les datang kembali. Kali ini, tidak hanya meminta Hasan kembali mengajar, tapi juga menawarkan rumah kecil yang layak, sebagai bentuk amanah untuk dikelola sebagai tempat tahfidz anak-anak duafa. Hasan sujud lama sekali hari itu. Ia tidak mengeluh, tidak menuntut, tidak banyak bicara. Ia hanya mengulang-ulang satu kalimat.
Ya Allah, terima kasih Engkau masih memilihku. Dalam kitab Al-Fawaid, Ibnul Qayyim berkata, barang siapa istiqomah di atas jalan Allah, niscaya seluruh kebaikan akan mengikuti dirinya, meski ia tidak mencarinya. Maka, wahai hati yang sedang letih, jangan berhenti hanya karena hasil belum tampak. Mungkin justru sekarang, langit sedang menyiapkan curahan rezeki besar. Setelahmu membuktikan bahwa mu benar-benar sabar. Setelah badai itu reda, Hasan tidak menjadi sombong. Tidak pula berbangga diri. Ia justru semakin rendah hati. Karena ia sadar, semua ini bukan karena dia, tapi karena pertolongan Allah. Rumah kecil yang diberikan kepadanya kini menjadi tempat mengaji. Bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa yang ingin kembali belajar Al-Quran. Pak Hasan, saya malu. Usia saya hampir 40, tapi masih belum bisa baca Quran. Dan Hasan menjawab dengan senyum tulus. Tak ada kata terlambat. Quran bukan sekadar dibaca dengan lidah, tapi dirasakan oleh hati. Waktu berlalu, anak-anak yang dulu belajar Iqra sekarang sudah hatam. Orang-orang mulai menyumbang tanpa Hasan minta. Ada yang datang membawa sajadah. Ada yang mengantar beras. Ada yang menuliskan pesan. Saya ingin sedekah diam-diam. Tolong jangan sebutkan nama saya. Setiap malam, Hasan menulis satu catatan kecil di bukunya. Tanggal, jumlah sedekah yang diterima, doa untuk yang memberi. Tak ada yang tahu. Tapi dia yakin, satu kebaikan akan kembali sebagai 1000 kebaikan. Dalam satu pengajian, Hasan membacakan ayat penuh harapan. Jikamu bersyukur, pasti aku tambah. Jikamu kufur, maka azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim 7. Lalu ia tutup dengan nasihat. Syukur itu bukan hanya ucapan, tapi menerima keadaan, melanjutkan amal, dan tidak pernah lelah sujud. Hasan tidak membuka rekening donasi, tidak pula membuat proposal. Tapi Allah mendatangkan orang-orang baik, dari arah yang ia sendiri tak pernah tahu. Ada alumni yang kini bekerja di luar negeri, mengirimkan bantuan rutin. Ada perusahaan percetakan yang mencetak buku Iqra dan Al-Quran untuk anak-anak di rumah tahfidznya. Bahkan, ada stasiun TV yang ingin meliput aktivitasnya, meski Hasan menolak halus, karena ia hanya ingin diam-diam dengan Allahnya. Setiap pagi, saat cahaya matahari baru menghangatkan bumi, Hasan berdiri di depan rumah, menyapu halaman sambil berzikir pelan. Ia tidak tahu berapa besar pahala dari rutinitas itu, tapi ia tahu satu hal. Ketika mu terus membersihkan hati dan amalan, Allah yang akan membersihkan jalan hidupmu. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah, jangan karena keterlambatan datangnya pemberian Allah, mu merasa putus asa, karena jika Allah mengizinkan, dalam satu kedipan mata, keadaanmu bisa berubah tanpa mu duga. Maka saudaraku, kalau Hasan bisa memulai dari nol, kalau Hasan bisa sabar dalam ujian, dan kalau Hasan bisa istiqomah dalam amal-amal kecil, kenapa kamu tidak? Bukankah kita semua punya sajadah yang sama? Punya malam yang sama? Punya waktu untuk tahajud dan duha yang sama? Yang membedakan, hanya siapa yang mau melakukannya. Setiap kebaikan yang bersinar, pasti akan terlihat. Dan setiap sinar itu, lambat laun akan menarik perhatian. Begitu pula dengan Hasan. Suatu sore, sebuah media lokal menghubungi Hasan. Mereka mendengar tentang rumah tahfidz kecil di ujung kampung, yang telah mencetak puluhan penghafal Al-Quran. Dan mereka ingin menayangkannya secara nasional. Pak Hasan, ini kesempatan besar. Bisa jadi inspirasi untuk seluruh Indonesia. Tapi Hasan hanya tersenyum. Saya takut. Bukan karena takut kamera, tapi takut niat saya tidak kuat jika terlalu banyak yang memuji. Malam itu, Hasan menangis dalam sujudnya. Ya Allah, aku tak ingin amalku terbakar oleh ria. Jika ketenaran adalah ujian, maka sembunyikan aku dalam sujud-sujud panjangku. Ia ingat satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?
Beliau menjawab, "Pria." Hadis riwayat Ahmad. Maka Hasan pun menolak peliputan itu dengan halus. Bukan karena tidak mau dikenal, tapi karena ia tahu bahwa hati manusia rapuh. Dan hanya dengan menjaga niat, semua amal tetap utuh di sisi Allah. Tapi ujian tidak berhenti di situ. Beberapa orang mulai mempertanyakan ketulusan Hasan. Kenapa nolak publikasi? Jangan-jangan ada yang disembunyikan. Kalau benar-benar ikhlas, kenapa takut ditayangkan? Fitnah dan gunjingan datang dari berbagai arah. Hasan tetap diam. Ia tidak membela diri. Ia hanya berkata, "Cukuplah Allah yang tahu siapa saya. Saya tidak butuh pembelaan manusia jika niat saya untuk Allah." Hasan kembali menenangkan hatinya dengan ayat, "Dan bersabarlah-mu, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan." Quran Surah Hud, 115. Hari-hari Hasan kembali tenang. Ia tidak peduli siapa yang tahu. Yang penting, Allah mencatat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Ikhlas adalah rahasia antara hamba dan Allah. Tak seorang pun malaikat tahu untuk menuliskannya. Tak seorang pun syaitan tahu untuk merusaknya. Dan tak seorang pun hawa nafsu tahu untuk memblokkannya." Dan dari situlah, keajaiban lain kembali berdatangan. Seorang ulama dari kota besar datang untuk berziarah ke rumahnya. Seorang anak yatim yang diasuh Hasan mendapat beasiswa penuh ke Universitas Islam Internasional. Bahkan, ada dermawan yang membelikan tanah di sebelah rumahnya untuk memperluas rumah tahfidz. Semua itu datang tanpa Hasan minta. Karena ketika niat dijaga, langit terbuka. Dan hari itu, Hasan berbisik pada dirinya sendiri. Ternyata, menjaga hati lebih berat dari menjaga amalan. Tapi jikamu jaga niat, Allah akan jaga segalanya. Waktu terus berjalan. Rambut Hasan semakin memutih. Pundaknya mulai membungkuk. Dan langkah kakinya tak lagi secepat dulu. Namun satu hal yang tak pernah berubah. Sujudnya tetap dalam. Tahajudnya tetap sunyi. Duhanya tetap terjaga. Hari itu, Hasan duduk di serambi rumahnya. Di depannya, puluhan santri kecil berkumpul. Mereka bukan anak kandungnya, tapi merekalah anak-anak ruhani yang tumbuh dari doa dan sujudnya. Salah satu santri berkata, "Abi, kenapa dari dulu tidak membangun rumah yang besar?" Hasan tersenyum, lalu menjawab pelan, "Karena aku lebih ingin membangun jiwa yang besar." Sekarang, rumah Hasan sudah menjadi pusat belajar Quran. Bukan lagi sekadar ruang sempit, tapi telah berdiri masjid kecil dan perpustakaan wakaf. Semua dari rezeki yang Allah datangkan tanpa proposal, tanpa pamrih. Suatu hari, seorang wartawan muda yang sedang menulis tentang tokoh inspiratif datang dan bertanya, "Pak Hasan, apa rahasia kesuksesan hidup Bapak?" Hasan terdiam sebentar, lalu menjawab, "Tidak ada rahasia. Hanya satu hal. Aku menjaga sholat malamku ketika orang lain tertidur. Dan menjaga duhaku ketika orang lain mengejar dunia." Saat Hasan wafat, orang-orang dari berbagai kota datang melayat. Tidak hanya muridnya, tapi juga orang-orang yang pernah ia bantu diam-diam. Mereka bercerita, ada yang dulu diberi sekarung beras saat kelaparan. Ada yang dibelikan sepatu sekolah saat yatim. Ada yang dibayarkan biaya rumah sakitnya tanpa tahu siapa yang membayar. Dan semuanya berkata, ternyata itu Pak Hasan. Di atas nisan batu sederhana, tertulis, hamba yang biasa, tapi istiqomah. Tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan cahaya. Maka saudaraku, jangan remehkan istiqomahmu. Mungkin kamu merasa amalmu kecil, tapi bila dijaga terus, ia bisa menggetarkan langit. Istiqomah bukan tentang besar atau kecilnya amalan, tapi tentang kejujuran hati dan ketekunan ruh. Hasan memang tokoh fiksi, tapi semangatnya nyata. Kita semua bisa menjadi Hasan. Kita semua bisa menjadi ahli tahajud yang tidak terkenal, tapi sangat dirindukan langit. Penutup ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus-menerus, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka mulailah hari ini. Jangan tunggu sempurna.
Jangan tunggu kaya. Jangan tunggu punya waktu. Mulailah dengan 1 rakaat di malam hari. 1 sholat duha. 1 istighfar. 1 sholawat. Lalu jaga. Dan jangan putus. Karena istiqomah adalah kunci dari hasil yang tak pernah mu bayangkan. Dan dari situlah, Allah akan membuka jalan yang tak pernah mu pikirkan. Jika mu merasa tersentuh oleh kisah ini, tulislah sholawat dan doa terbaikmu di komentar. Dan bagikan video ini, karena bisa jadi, lewat kisah Hasan, ada seseorang di luar sana yang kembali kepada Allah. Hakikat Jiwa Official mengajak jiwa untuk kembali ke cahaya. Wassalamualaikum.